Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati para alim ulama, para asatidz, para masyayikh, wabil khusus yang kami hormati Pak Hasanuddin As-Sirbauni. Alhamdulillah beliau sudah sampai Ciputat nampaknya, sudah sampai Pamulang, dan insya Allah beliau terus memantau dan mudah-mudahan beliau bisa mengikuti sampai tuntas sehingga minggu depan sudah berani trading online Pak Kiai Hasanuddin. Yang kami hormati Pak Sutresna, narasumber kita pada pagi hari ini Ustadz Sutresna, beliau alumni Gontor Ponorogo, pesantren dari Gontor, kemudian melanjutkan ke Tazkiyah, kemudian melanjutkan ke Paramadina. Insya Allah ini Ustadz berusaha efek ya, yang patut kita teladani, dan insya Allah pada pagi hari ini beliau akan melanjutkan sharing ilmunya terkait analisis fundamental dan teknikal saham. Nah, ini diharapkan teman-teman semuanya, para santri, pesantren luhur, muamalah maliyah yang belum pernah trading saham, nanti bisa daftar ke MNC, dan insya Allah setelah pertemuan yang kedua terkait trading saham ini, nanti akan ditindaklanjuti pertemuan yang ketiga, tapi pada hari kerja, karena pada hari kerja itu nanti Mas Tresna akan demonstrasikan ya trading saham live. Nah, kalau sekarang kan lagi libur, jadi nggak bisa tradingnya live. Nah, mudah-mudahan nanti setelah didemonstrasikan trading secara live, kita semakin pede, semakin berani untuk melakukan trading. Nah, mudah-mudahan juga kita nanti dapat beasiswa nih dari Mas Sutresna ini. Mas Sutresna ya, beberapa peserta yang aktif ini kayaknya perlu dibukakan akun gratis nih. Nah, terutama Pak Kiai Hasanuddin itu harus disiapkan akun yang sudah terisi gitu. Tinggal beliau nanti berikutnya ngisi sendiri. Ustaz. Siap. Majanan Ustaz, lakum Ustaz. Insya Allah. Nah, selanjutnya kami persilahkan kepada Ustadz Sutresna Amijana untuk melanjutkan penjelasannya tentang teknikal saham. Monggo, Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Azhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Terima kasih Ustaz Azhar atas waktunya, dan memang ini adalah kedua kalinya. Mohon maaf sebelumnya kemarin karena ada kendala suaranya ternyata terlalu kecil. Jadi mudah-mudahan ini adalah materi analisa fundamental dan teknikal. Sebetulnya memang teori atau materi ini khusus diperuntukkan untuk para investor. Tapi mudah-mudahan bagi yang non-investor setidaknya ada insight atau masukan bagaimana cara menganalisa sebuah saham. Karena sebetulnya kalau kita sebagai investor retail, jadi minimal kita harus bisa menganalisa 4 hal saat kalau dalam melihat suatu perusahaan. Kita perlu menganalisa dari sisi pertumbuhannya, dan kita juga perlu menganalisa dari sisi profitabilitasnya, dan kita juga mungkin perlu melihat dari sisi hutang, dan yang terakhir kita melihat dari sisi harga sahamnya. Minimal kita sebagai investor retail ataupun yang khususnya syariah sebetulnya sudah kebantu 2 analisa. Jadi analisa hutang itu udah dipantau sama DSN OJK yang memang setiap 6 bulan akan direview dari sisi analisa hutangnya. Jadi saham-saham syariah ini sebetulnya udah kefilter di awal, memang
Nah, sekarang kita akan belajar menganalisa langsung loncat ke yang analisa harga pasar. Karena pada akhirnya kita akan melihat harga pasar ini kira-kira layak nggak untuk kita beli nih harganya di pasar. Jadi dasar analisa saham itu ada dua, analisa fundamental dan analisa teknikal. Ya, umumnya memang investor retail ataupun investor institusi sekalipun mereka melakukan dua hal ini. Jadi untuk analisa fundamental memang view-nya ini untuk para investor yang orientasinya untuk jangka panjang, itu kita perlu belajar analisa fundamental. Dua teori ini sebetulnya teori yang agak sedikit berbeda, analisa teknikal sama fundamental, karena dari sisi tujuan dan maksud yang dilihat itu akan berbeda antara analisa fundamental dan teknikal. Analisa fundamental melihat melihat prospek perusahaan. Kalau misalnya analisa teknikal itu untuk melihat ataupun timing yang tepat kapan kita melakukan beli saham dan kapan kita melakukan penjualan saham. Dan analisa teknikal ini biasanya time frame-nya sangat pendek banget gitu, jangka pendek. Kalau yang analisa fundamental biasanya untuk jangka panjang, minimal 1 tahun kita lihat kira-kira harga secara valuasi ini harga saham ini murah ataupun mahal. Nah, kalau kita berbicara analisa fundamental memang sangat sedikit kompleks sebetulnya. Cuma ini memang perusahaan-perusahaan sekuritas sudah memfasilitasi ini semua. Jadi kalau kita belajar fundamental ya mau nggak mau kita harus melihat dari semua aspek. Dari aspek makro sampai nanti ke industrinya. Nah, kalau dari sisi teknikal biasanya dia cuma hanya menganalisa berdasarkan pergerakan harga saham saja. Nah, ada strateginya masing-masing kalau memang kita mau belajar dua teori ini. Nah, yang akan saya share pagi ini adalah analisa mengenai langsung ke analisa harga pasarnya atau melihat valuasi harga. Ya, jadi mungkin kalau di beberapa perusahaan sekuritas sudah biasanya untuk analisa yang lain secara teori sudah disampaikan ataupun sudah dibuatkan biasanya. Dilihat secara analisa pertumbuhan dan profitabilitas dan yang lainnya itu biasanya itu sudah datanya ataupun sudah dilihat sama si risetnya masing-masing perusahaan sekuritas. Nah, kalau kita melihat harga di sini mungkin bagi investor udah familiar ini adalah stock price. Jadi kalau saya tanya ke antum semuanya, di antara 4 saham ini saham yang saya buka adalah saham semuanya yang core bisnisnya adalah properti. Jadi kalau saya tanya mungkin ke antum mana yang harganya murah dan mana yang harganya mahal, itu mungkin bisa dilihat di sini misalkan Pakuan Jati harga 710. Ada Bukit Serpong harga Rp1.395. Ada Sumarekon yang harganya per lembarnya Rp1.300 dan Bukit Sentul harganya Rp1.408. Nah, kalau saya tanya, mungkin mana yang murah? Mungkin antum semuanya lihat, oh Bukit Sentul murah karena memang secara nominal angkanya memang murah. Tapi sebetulnya belum tentu harga Bukit Sentul ini murah sebetulnya. Bisa jadi harga Bukit Sentul yang Rp148 itu kalau kita melakukan pendekatan secara analisa fundamental ataupun menganalisa harga pasarnya, ini bisa jadi harga Bukit Sentul 148 ini mungkin bisa bilang kita ini mahal dibanding dengan Bumi Serpong ataupun Pakuan Jati ataupun Sumarekon. Mungkin di sini bisa lihat kita Bumi Serpong Damai ini harganya 1.395 ini mahal di antara yang lainnya. Tapi sebetulnya belum tentu saat kalau menggunakan analisa fundamental bisa jadi harga Bukit Sentul ini harganya mungkin murah gitu. Nah, ini kita perlu tahu ini mahal atau murah ya, kita belajar analisa fundamental. Yang harus dipahami adalah harga itu ada dua saat kalau di pasar itu, ada harga pasar, ada harga wajar. Nah, ini harus kita pahami. Nah, analisa fundamental itu fungsinya adalah mencari harga wajar.
Yang antum lihat ataupun yang udah jadi investor yang setiap hari mungkin lihat market itu adalah harga pasar. Ya. Harga pasar bukan harga wajar. Itu harga pasar yang apa namanya seperti yang tadi saya di slide yang tadi itu yang kita lihat adalah harga pasar, bukan harga wajar. Nah, dengan analisa fundamental kita berusaha untuk melihat harga pasarnya, harga wajarnya berapa sih. Nah, harga pasar yang harus dipahami itu faktor yang mempengaruhinya sangat banyak. Salah satunya kayak dinamika market ataupun emosi pasar juga bisa mempengaruhi. Ya contoh mungkin kalau misalkan ada sentimen negatif ataupun positif di market pada saat itu mungkin juga bisa mempengaruhi harga pasar. Ya contoh mungkin antum dulu pernah dengar ada saham ada ketika kejadian apa namanya demo besar-besaran Bluebird, itu saham Bluebird hari itu turun sendiri dia. Harga pasarnya turun karena ada sentimen negatif seperti itu. Dan juga pernah dulu itu ada saham Mitra Adi Perkasa ketika ada bom di Tamrin itu dia apa namanya teror ya, dulu mungkin pernah dengar juga apa ada teroris yang ngebom di salah satu brandnya Mitra Adi Perkasa, Starbucks gitu. Harga MAPI Mitra Adi Perkasa hari itu turun sendiri, sedangkan yang lainnya itu naik gitu. Nah, jadi memang harga pasar itu agak sedikit susah kalau kita prediksi gitu, karena faktornya yang mempengaruhi seperti itu. Bahkan mungkin emosi pasar juga bisa mempengaruhi. Contoh misalkan kalau saya sebagai fund manager yang punyai hampir mungkin mayoritas di kepemilikan saham di perusahaan A misalkan. Ketika saya misalkan sebagai fund manager lagi secara psikologis ataupun lagi punya secara personal gitu ada masalah, itu kadang bisa mempengaruhi terhadap harga pasar. Misalkan saya tiba-tiba emosi gitu kan, saya jual semua saham yang beberapa portofolio yang besar saya di market langsung jebret di hari itu. Itu bisa jadi harga saham A ini bisa langsung turun ketika itu. Nah, sedangkan harga wajar itu yang mempengaruhinya adalah prospek ataupun kinerja perusahaan itu sendiri. Nah, ini yang kita akan belajar ataupun yang kita akan lihat. Nah, karena harga wajar ini memang yang faktor mempengaruhi adalah prospek perusahaannya ataupun kinerja perusahaan itu sendiri. Jadi kalau memang ada perubahan di perusahaannya secara apa namanya laporan keuangan ataupun prospek bisnis itu akan langsung mencerminkan ke harga wajarnya. Nah, jika nanti kita melihat harga pasar itu diperdagangkan di bawah harga wajar, ini kita bisa asumsikan bahwa ini harga saham sedang murah gitu atau under value bahasa di marketnya ya. Ataupun ketika ada harga pasar diperdagangkan di atas harga wajarnya, nah ini kita bilang bisa ini saham diperdagangkan relatif mahal gitu, ataupun over value. Jadi nanti ketika setelah kita menganalisa harga pasar dan hasilnya ternyata kita cek di market, harga wajarnya itu diperdagangkan di bawah harga pasar, ini artinya saham lagi diperdagangkan relatif mahal gitu. Nah, kita mencari harga-harga saham ataupun harga saham-saham syariah yang memang yang under value. Ya. Jadi timingnya kalau kita mau beli saham tepat gitu kalau memang harganya diperdagangkan under value ataupun murah. Karena pada akhirnya kadang kalau kita melihat apa namanya semua aspek di fundamental perusahaan, ada perusahaan dari sisi hutang udah bagus, secara profit juga bagus, tapi ujung-ujungnya nanti melihat kira-kira diperdagangkannya mahal atau murah nih sahamnya. Nah, makanya kita langsung loncat belajar analisa harga sahamnya saja. Sebetulnya penting juga kita belajar dari analisa yang lainnya seperti pertumbuhan, profit, dari sisi utangnya, gitu. Jadi kita ini langsung menganalisa harga pasarnya. Karena ujung-ujungnya kita melihat harga di pasarnya. Ada perusahaan bagus, tapi harganya mahal. Mungkin ada harga saham yang memang perusahaannya tidak growth-nya tidak begitu signifikan, smoothing aja, tapi harganya justru malah
diperdagangkan lebih murah. Nah, ini mungkin lebih prospek dibanding dengan perusahaan-perusahaan yang memang harganya mungkin udah terlalu tinggi ataupun di overvalue. Nah, kita mencari perusahaan-perusahaan yang secara pertumbuhan bagus, tapi diperdagangkan sedang undervalue ataupun murah, yang mana harga pasarnya atau harga wajarnya diperdagangkan di bawah harga pasar. Jadi berapa sih harga wajarnya? Nah, kita mulai. Nah, ini kembali lagi saya kalau misalkan tanya ke antum semua, antara ada saham A dan saham B. Harga saham A diperdagangkan per lembar 500. Harga saham B itu diperdagangkan 5.000. Nah, kalau saya tanya ke antum, kira-kira mana yang murah, mana yang mahal? Mana saham yang mahal, mana saham yang murah? Oh, mungkin jawabannya adalah saham PTA, Pak, yang memang murah dilihat dari nominal angkanya. Saham B itu mahal kalau melihat dari angkanya 5.000 per lembar. Nah, kalau dengan analisa fundamental ataupun melihat analisa harga sahamnya, mungkin ini bisa jadi kebalikannya, harga saham PTA belum tentu dia murah. Bisa jadi dia malah mahal gitu. Begitupun kebalikannya, harga saham PTB yang 5.000 per lembar itu juga bisa jadi dia mungkin lebih murah dibanding dengan harga saham PTA yang per lembarnya 500. Nah, ada pendekatan pertama melihat dari nilai bukunya, Ustadz. Jadi ini sebetulnya untuk mengevaluasi harga pasar sebetulnya banyak yang metode yang bisa dilakukan ataupun digunakan. Tapi yang saya sharing pagi ini adalah minimal investor retail yang backgroundnya macam-macam, ada yang mungkin backgroundnya kedokteran ataupun pedagang ataupun apapun itu, ya mungkin insya Allah bisa mengikuti ini. Ini orang mungkin biasa mengenalnya ini metode multiple ataupun relatif gitu ya, memang membandingkan dari sisi dengan rasio-rasionya, dan sebetulnya nanti boleh kita juga perlu belajar juga yang agak sedikit kompleks untuk evaluasi harga pasar. Jadi memang kalau yang kita lakukan ini akan sedikit berbeda dengan yang biasa untuk dikonsumsi sama investor retail. Minimal investor retail bisa menghitung. Ya. Nah, yang pertama melihat dari pendekatan nilai buku. PTA yang harga 500, PTB yang harga 5.000, dia punya aset yang PTA dia punya aset bersih 200 miliar dan jumlah saham yang beredar ini ada 1 miliar. Ini nilai buku mungkin nanti bisa dilihat di balance sheet gitu ya, di balance sheet, di di equity-nya dia. Ya kalau misalkan aset itu kan ada liabilities, ada equity. Kalau liabilities dikurangin aset dikurangin liabilities, itulah equity dia. Nah, okay. Rumusnya kita melihat book value-nya dulu, nilai buku perusahaan itu. PTA yang harga 500 punya aset bersih 200 miliar. Lembar saham di publiknya ada 1 miliar lembar saham. Yang PTB yang harga 5.000 dia punya aset bersih 10 miliar dan lembar saham di publiknya ada 1 juta lembar saham. Jadi nanti antum semuanya bisa lihat di laporan keuangan perusahaan, bisa langsung ke emitennya langsung, ataupun bisa di Bursa Efek Indonesia yang memang itu sudah namanya perusahaan TBK itu disclose, jadi semuanya bisa kita lihat. Ya, non-investor pun bisa lihat laporan keuangan perusahaan di Bursa Efek Indonesia. Nah, jadi nanti lihat equity-nya bisa di balance sheet-nya si perusahaan tersebut. Nah, kita bandingkan PTA yang 500 ya. Jadi ini rumus book value adalah total ekuitas dibagi jumlah lembar saham yang beredar. Jadi kalau melihat PTA itu nilai bukunya itu 200. Ya, 200 miliar dibagi 1 miliar itu 200. Sedangkan yang PTB itu punya aset bersih 10 miliar. Publiknya 1 juta lembar saham. Share lembar saham juga bisa dilihat di perusahaannya ataupun di IDX juga ada. Biasa di IDX itu ada juga ringkasan kinerja perusahaan, itu udah tinggal kita ambil saja.
Jadi itu di situ ada lembaran sahamnya berapa, itu tercatat di sana. Nah, itu nanti tinggal dibagi saja. PTB itu nilai bukunya 10.000. Nah, sekarang kita bandingkan dengan harganya di market. Harga PTA kan 500. 500 dengan nilai buku dia 200, itu price to book value-nya itu kurang lebih di 2,5 kalinya diperdagangkan. Jadi harganya 500 di market saat ini diperdagangkan kurang lebih 2 kali dari nilai buku dia. Dan PTB yang harga per lembarnya 5.000, dia dibanding harga nilai bukunya 10.000 dibandingkan dengan harganya 5.000, itu kurang lebih 0,5 kali. Jadi secara price to book value, nah secara teorinya semakin kecil price to book value maka harga saham disebut murah ataupun dibilang under value, ya. Nah, dari price to book value saham PTB ternyata lebih kecil dibanding dengan PTA yang harganya 500, gitu ya. Oke, ini belum selesai ya, kita lanjut. Pendekatan yang kedua itu pendekatan laba bersih. Misalkan PTA dia masih lanjut ya, masih PTA sama PTB yang harganya 500, PTA yang harga PTB 5.000. Dia punya laba bersih itu 25 miliar dan jumlah saham beredarnya masih sama 1 miliar. Yang PTB yang harga 5.000 itu punya laba bersihnya 500 juta, lembar sahamnya di publik ada 1 juta lembar saham. Nah, kita lihat earning per share ataupun keuntungan atau laba per lembar sahamnya berapa atau EPS namanya EPS, earning per share. Rumusnya laba bersih dibagi dengan jumlah saham beredar. Nah, PTA EPS-nya adalah Rp25 per lembar, sedangkan PTB itu EPS-nya 500 per lembar saham. Nah, kita bandingkan dengan harganya di market saat ini. PTA harganya 500. Jadi rumusnya PE itu PER itu adalah harga per lembar sahamnya dibagi dengan EPS-nya atau laba per lembar saham dia. PTA yang punya EPS Rp25 per lembar, harganya 500, jadi price earning ratio-nya ada 20 kali. Caranya 500 dibagi dengan 25. Harga di pasar dibagi dengan earning per share-nya dia. PTB itu dia price to earning ratio-nya kurang lebih 10 kali. Ya. Jadi dibanding dengan harganya yang 5.000 dengan dia punya laba per lembar saham 500, price earning ratio-nya adalah 10 kali untuk yang PTB. Oke ya, ini kita baru hanya membandingkan dulu, belum nanti ke teknis sederhana cara mengevaluasi harga wajarnya. Oke ya. Rasio price earning ratio juga sama-sama, semakin kecil price to earning ratio, maka harga saham bisa dibilang relatif murah atau under value. Ya. Jadi sama seperti PBV, PER juga semakin kecil semakin murah. Jadi dianggapnya harga pasarnya saat ini dinilai murah dibanding dengan nilai buku ataupun dibanding dengan laba per lembar sahamnya dia. Nah, kalau kita review antara PTA sama PTB, yang PTA harganya 500 secara nominal, PTB yang 5.000 secara nominal angka, yang awalnya kita melihat bahwasanya PTA ini murah harganya kalau melihat angka, tapi sebetulnya kalau lihat dari dua rasio itu, ya rasio PBP sama rasio price to earning ratio, justru PTB ini keduanya malah lebih kecil dibanding PTA. Secara price to book value 0,5 kali PTB dibanding dengan yang PTA yang 2,5 kali. PTB juga price to earning ratio-nya 10 kali lebih kecil dibanding yang PTA yang price to earning ratio-nya 20 kali. Secara biasanya ada standar benchmark yang memang kita juga harus compare dengan industri ya. Jadi nanti kita bisa dilihat ataupun kita bisa bilang ini perusahaannya murah atau mahal, juga kita benchmarknya nanti kita lihat PE ataupun PBP sektor tersebut. Nah, jadi
kita bandingkan perusahaan yang harus yang sejenis ya Pak. Jadi memang kita nggak bisa melihat PI dan PBP yang secara perusahaannya jenis-jenis usahanya berbeda. Misalkan kita nggak bisa bandingkan Unilever dengan Bukit Sentul misalkan. Itu ya nggak apple to apple bahasanya. Jadi memang harus perusahaan yang secara bisnisnya sama. Kalau misalkan contoh ada Unilever, dia PI-nya misalkan 7 kali, sedangkan Bukit Sentul PI-nya adalah 10 kali. Kita nggak bisa bilang bahwasanya Unilever dengan harganya memang udah ribuan, ini kita bisa bilang murah. Enggak, karena kita nggak bisa bandingkan antara Bukit Sentul dengan Unilever. Jadi harus dengan perusahaan yang sejenis. Misalkan Bukit Sentul kita bisa bandingkan PI dan PBP-nya itu dengan Lipo ataupun Summarecon, Bukit Serpong ataupun yang lainnya Agung Podomoro yang memang secara bisnisnya sama. Jadi kita harus bandingkan dengan perusahaan yang sejenis ataupun yang sama. Nah, nanti kita kumpulkan rasio-rasio laporan keuangan PBP sama PER ini ya minimal 5 tahun ke belakang lah untuk melihat historinya, karena kita perlu lihat histori PI dan PBP ini. Ya, jadi nanti kita datanya ini juga kita bisa lihat ataupun kita bisa akses di Bursa Efek yang memang gratis, bisa kita kita bisa akses ataupun langsung ke emitennya. Kalau kita mau lihat misalkan perusahaan Summarecon gitu kan, kita langsung bisa akses ke Summareconnya, ke website Summarecon ataupun ke Bursa Efek. Nah, di Bursa Efek juga biasanya udah dihitungkan, ada ringkasan kinerja perusahaan yang memang itu udah dihitungkan sama bursa. Kita tinggal terima outputnya saja dan kita tinggal baca saja. Nah, data-data ini ada semuanya di Bursa Efek. Jadi yang memang tidak punya langganan misalkan seperti Bloomberg Terminal di kantornya ataupun di rumahnya, itu juga bisa melakukan praktek valuasi yang simpel ini. Karena kita melihat dari sisi dua rasio ini, PBP sama price earning ratio saja. Nah, hati-hati terjebak dengan namanya value trap. Ya. Jadi juga hati-hati terjebak dengan membeli saham PBP dan PER rendah. Memang tadi saya menyarankan mencari PBP dengan ataupun PER yang rendah. Tapi hati-hati, ada value trap namanya. Jadi melihat dari sisi prospeknya masih bagus atau enggak nih. Gitu ya. Jadi kita harus perhatikan itu juga. Ya. Nah, PER dan PBP rendah ataupun PER dan PBP tinggi itu memang ada dua kemungkinan. PER dan PBP tinggi itu ada dua kemungkinan. Satu, memang harganya overvalue ataupun mahal diperdagangkan. Yang kedua, prospek dan kualitas bisnisnya masih bagus. Makanya kalau Bapak Ibu perhatikan ataupun antum semuanya perhatikan harga-harga yang LQ45 ataupun yang blue chip kita bilangnya, yang cara market cap-nya itu tinggi atau besar gitu kan, itu kadang harga sahamnya diperdagangkan di market itu overvalue, tinggi. Ya karena investor menganggapnya ini perusahaan masih punya prospek jangka panjangnya. Jadi harganya berapapun mereka tetap masuk ataupun beli sahamnya untuk jangka panjang karena dinilai masih bagus prospeknya. Nah, PER dan PBP rendah juga ada dua kemungkinan. Satu, memang harganya under value, murah. Atau yang kedua itu tidak ada prospek atau risikonya tinggi. Ini yang dibilang value trap, yang tadi saya bilang hati-hati dengan terjebak dengan PER dan PBP yang rendah. Mungkin kalau Bapak Ibu ataupun antum semuanya lihat, misalkan contoh perusahaan-perusahaan yang apa kira-kira sekarang industri yang ataupun bisnis yang udah mulai decline. Contoh misalkan kalau kita lihat transportasi misalkan. Kan banyak perusahaan yang udah TBK di Bursa Efek yang memang bisnisnya transportasi. Semacam Bluebird, ya taksi yang biru itu juga ada TBK. Itu juga ada taksi ekspres yang putih itu juga TBK, ataupun ada Cipaganti itu juga TBK. Nah, itu perusahaan-perusahaan transportasi kira-kira untuk kedepannya jangka panjang masih prospek atau tidak? Kalau kita mungkin kalau melihat PER dan PBP-nya mungkin rendah mereka. Tapi hati-hati prospeknya masih ada atau tidak gitu. Dengan sekarang maraknya ada transportasi online,
mungkin marketnya akan tergerus tuh, ataupun prospeknya pesaingnya udah mulai ketat gitu. Nah, jadi kita lihat prospeknya juga. Jangan gitu cepat juga gitu loh. mengejar PBB yang memang rendah. Iya, nah, tapi Kalau kita masalahnya cek misalkan taksi ekspres gitu, itu mungkin per PBB-nya rendah. Tapi kira-kira dilihat prospeknya masih bagus enggak nih bisnis transportasi ini? Ataupun bisnis retail gitu. Dengan mereka sekarang e-commerce gitu, online shopping, mungkin sekarang mereka kalau memang melihat perusahaan-perusahaan yang yang semacam kayak Ramayana ataupun Matahari Department Store itu kalau melihat mungkin per PBB-nya rendah, tapi prospeknya gimana ke depannya gitu, masih bagus atau enggak? Nah, jadi kita harus hati-hati juga terjebak dengan yang namanya value trap seperti itu. Nah, jadi memang analisa saham itu tidak cukup dengan cuma hanya angka saja. Jadi memang disarankan perhatikan juga nih, pertimbangkan juga sebelum kita membeli saham atau melihat saham, perhatikan juga selain valuasinya, kita juga melihat dari faktor-faktor lain ataupun faktor kualitatif yang memang ini sebetulnya tidak tercermin di laporan keuangan. Seperti integritas manajemennya, kreativitas, inovasinya, ada nggak inovasi ini perusahaan? Contoh misalkan kalau Bluebird, kalau dia tidak melakukan inovasi, ya mungkin bisnisnya sudah mulai decline tuh ataupun udah tidak menarik lagi. Jadi kalau ini yang memang harus kita perhatikan juga, yang memang ini sebetulnya tidak tercermin di laporan keuangan. Bluebird mungkin sekarang udah kerjasama dengan beberapa transportasi online ya. Jadi ketika kita mau mungkin order Grab gitu kan, tiba-tiba munculnya Bluebird gitu. Nah, karena mereka udah kerjasama dengan si Bluebird ini kerjasama dengan transportasi online ataupun dengan Grab. Kalau mereka tidak melakukan hal seperti ini, ya mungkin bisnisnya sudah tinggal menunggu waktu gitu. Nah, sekarang mulai ke teknik sederhana menentukan harga wajarnya. Ini simpel saja. Ya, kita tinggal balik saja ketika kita mau melihat harga pasarnya atau harga wajarnya, yang rumus PER ataupun price to earning ratio ataupun price to book value, misalkan contoh yang price to earning ratio, untuk melihat harga wajarnya berapa, itu tinggal dikalikan earning per share dikali dengan rata-rata price to earning ratio-nya. Dan begitupun nilai bukunya. Secara nilai buku, misalkan kita lihat nih harga wajarnya berapa, book value-nya tinggal kita kalikan dengan rata-rata price to book value-nya. Nanti tinggal di total dan di rata-ratakan saja. Ini sangat simpel dan mungkin ini juga powerful lah bagi retail, minimal ngasih gambaran kira-kira harga wajar berapa. Ya, mungkin kalau yang dilakukan oleh kami ataupun perusahaan sekuritas tidak sesimpel ini. Mungkin lebih kompleks seperti yang saya cerita di awal, karena kalau yang kita lakukan adalah semua analisa kita lakukan. Analisa pertumbuhan kita lihat, analisa profitabilitas kita lihat, analisa hutangnya juga kita lihat. Jadi memang kita akan sedikit kompleks dibanding dengan yang memang metode yang valuasi yang ini saya sampaikan pagi ini. Nah, contoh nih Pakuan Jati, ini rasio laporan keuangan PBV ataupun PER ini sebetulnya juga nanti di bursa sudah ada dan tinggal di download saja di ringkasan kinerja perusahaan. Itu nanti biasanya bursa sudah hitungkan PI ataupun PBP-nya. Nah, nanti kita tinggal ambil saja, lihat histori 5 tahun ke belakang, ya minimal memang 5 tahun lah. Kalau memang data bisa tarik 10 tahun juga silakan saja. Jadi kita juga nggak bisa pakai PI atau PBP gambaran yang tahun kemarin ataupun 1 tahun. Karena kalau kita lihat cuma 1 tahun ya kurang objektif gitu. Jadi kadang kita perlu beberapa historinya seperti apa. Nah, nanti tinggal dirata-ratakan saja PER-nya dari 5 tahun ke belakang. Ini contohnya kita pengen tahu harga wajarnya saham Pakuan Jati ini berapa sih per lembar sahamnya gitu. Jadi PER-nya kita rata-ratakan pakai rata-rata aritmatik saja Pak, rata-rata biasa. Jadi nanti di total berapa, datanya ada 5 dibagi 5. Jadi PER-nya rata-ratanya 14,9 kali. Price to book value-nya juga sama, kita lihat histori 5 tahun ke belakang, kita kumpulkan, kita rata-ratakan.
Rata-ratanya rata-rata aritmatik juga. Ya, jadi simpel, tinggal di total berapa, nanti dibagi dengan datanya ada berapa, ada 5, dibagi 5. Misalkan PBP-nya 4,02 kali, 2,53 kali, 2,56 kali, ditambah 2,58 kali, tambah lagi 2,06 kali. Di total dibagi 5. Hasilnya rata-ratanya kurang lebih price to book value-nya Pakuan Jati ini 2,75 kali. Nah, terus kembali ke rumus yang di awal tadi, kita nyari harganya sekarang. Jadi tinggal kita kalikan ya, yang per itu dikalikan dengan earning per share-nya. Nah, earning per share-nya ini memang sebetulnya kita yang harus kita analisa cuma earning per share-nya. Kira-kira tahun 2019 ini earning per share-nya si Pakuan Jati ini berapa? Nah, biasanya kalau saya untuk biar biar nilainya tidak terlalu jauh, jadi menunggu laporan 3 bulan pertamanya si Pakuan Jati. Kan laporan itu kan biasanya emiten itu melaporkan ke Bursa Efek per 3 bulan. Ya, jadi dia melaporkannya kuartalan, jadi per 3 bulan dia akan melaporkan laporan keuangannya ke bursa. Nah, jadi kurang lebih di bulan Maret itu udah bisa kita lihat tuh. Ya, mungkin ada beberapa perusahaan yang telat juga untuk melaporkan laporan keuangannya. Nah, setidaknya untuk mengasumsikan berapa earning per share-nya, kita nggak terlalu jauh memprediksinya gitu. Jadi si Pakuan Jati ini kalau melihat dari laporan 3 bulannya, ketika itu muncul laba per lembar sahamnya itu atau EPS-nya 14,97. Nah, jadi kita tinggal setahunkan saja kira-kira berapa gitu. Tinggal dikali 4 aja, Pak. Ataupun antum semuanya tinggal nanti kalikan saja dikali 4. Earning per share-nya yang 3 bulan itu muncul di kisaran tadi 14, sekian, itu dikali dengan 4. Nah, dikali 4 ini totalnya earning per share-nya kira-kira di akhir tahun 2019, EPS-nya Pakuan Jati itu di kisaran 59,88 per lembar sahamnya. Oke. Nah, untuk book value-nya itu pakai book value yang terakhir saja, dilihat ini kurang lebih di kisaran 300,56 rupiah dari bukunya. Nah, tinggal kita kalikan per dikali dengan EPS-nya 14,9 ini dikalikan dengan EPS-nya 59,88, hasilnya harga wajarnya adalah 893. Dan yang book value-nya dikalikan dengan price to book value-nya itu nilainya adalah 827 rupiah. Nah, jadi harga wajarnya itu Pakuan Jati diperdagangkan ya di kisaran 807 sampai 893. Nah, kita nih tinggal dirata-ratain lagi. Total 893 ditambah 827 dibagi 2. Kurang lebih rata-rata perkiraan harga wajarnya Pakuan Jati itu di kisaran Rp860 per lembar saham. Nah, jadi nanti ketika kita sudah tahu harga wajarnya Pakuan Jati Rp860 per lembar saham, kita tinggal cek di marketnya. Kita tinggal buka, ya bagi investor kita buka lihat di secondary marketnya. Misalkan hari Senin besok lihat nih harganya berapa gitu. Pakuan Jati diperdagangkan di pasarnya. Nah, ini kita sudah tahu harga wajarnya, kita tinggal cek bandingkan dengan harga di pasarnya. Ya, Bapak Ibu bisa kalau sudah jadi investor tinggal akses login ke dalam perusahaan sekuritasnya masing-masing, lihat harga pasarnya berapa ketika itu di si Pakuan Jati diperdagangkan. Nah, ketika ini sumber datanya bisa lihat di sini ya di IDX, di laporan ringkasan performa perusahaan tercatat. Ini gratisan, silakan bisa diakses siapapun. Ya. Ataupun nanti kalau memang perlu data yang lebih lengkap ataupun lebih banyak, boleh juga bisa request ke saya, nanti saya akan tarikan datanya di Bloomberg Terminal di kantor saya. Karena kalau di bursa kadang ada keterbatasan juga, dia biasanya bisa 5 tahun ke belakang. Ya.
Maksimal biasanya seperti itu. Nah, ketika membuat laporan ketika membuat valuasi harga Pakuan Jati di bulan Maret. Nah, Pakuan Jati saat itu ketika kita lihat atau ketika saya lihat harganya di pasar itu diperdagangkan di Rp745 per lembar saham. Dan mungkin saat ini pun masih diperdagangkan di kisaran harga 700-an lah kurang lebih Pakuan Jati. Jadi harga wajarnya kita udah tahu 860 per lembar saham dan harga di marketnya kurang lebih di 700-an atau 745. Jadi saham Pakuan Jati saat ini diperdagangkan under value ataupun murah. Ya. Jadi kalau kita mau investasi itu mungkin boleh nih di perusahaan Pakuan Jati, minimal nih melihat harga wajarnya di tahun itu ataupun di tahun 2019 ini. Jadi kemungkinan kalau harganya nanti harga pasarnya mendekati harga wajarnya, karena secara teori itu harga pasar itu akan mendekati harga wajar secara teori ya. Jadi kalau memang nanti ketika kita beli saham Pakuan Jati yang di kisaran 700-an, Rp745 per lembar dan nanti akan harganya mendekati harga wajarnya dia ke 860, kurang lebih ada potensial upside itu atau potensi kenaikannya 15,4%-an kalau memang nanti harganya menyentuh harga wajarnya dia. Karena secara teori harga pasar cenderung mendekati harga wajarnya dia. Nah, ini contoh harga-harga wajar saham-saham syariah yang memang enggak semuanya. Ini beberapa contoh yang sudah kami hitungkan. Ataupun saya pribadi saya hitungkan gitu kan, ada Telkom, Indofood, Adaro, dan yang lainnya. Ini adalah contoh-contoh perusahaan yang diperdagangkannya harga pasarnya ya, ataupun harga wajarnya di bawah harga pasar ataupun kita bilang under value yang memiliki potensi upside kurang lebih mungkin di atas 10% semuanya. Ya. Tadi ada yang mau bertanya, mau dibuka atau gimana Ustaz Azhar? Atau lanjut ya? Halo Ustaz? Oke, kita lanjut ya. Ustaz Azhar, halo? Assalamualaikum Ustaz. Nah, kita lanjut ya. Dilanjut, Ustaz. Lanjut. Maaf, Lanjut, tadi ya. ada tamu. Ustaz, ini kita udah selesai di valuasi harga Ustaz. Jadi kita lanjut dulu ya. Tadi beberapa peserta ada yang mau nanya juga kan Ustaz. Oke, kita lanjut ke analisa teknikal sekarang. Ya, kalau yang tadi kita mengevaluasi harga wajar, kita udah tahu harga saham Pakuan Jati ternyata memang diperdagangkan under value, murah dibanding dengan harga wajarnya yang sudah kita analisa, ternyata harga wajarnya 860, diperdagangkan harga di marketnya masih kisaran 700-an. Jadi ini masih kita bilang under value ataupun murah. Jadi Pakuan Jati ini layak kalau kita ataupun kita beli sahamnya di saat ini ataupun waktu bulan Maret ketika pas dibuat valuasi ini. Nah, sekarang kita belajar analisa teknikal. Ini analisa teori yang berbeda dengan analisa fundamental. Kalau yang teknikal ini memang orientasinya cuma satu, orientasinya hanya capital gain dan biasanya itu untuk jangka pendek, tidak untuk jangka panjang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Ya, mungkin ini bagi investor yang memang tipikal investor retail khususnya di Indonesia berbeda-beda. Ada yang memang trader kita sebutnya memang aktif transaksi jual belinya, ada yang memang jangka panjang yang belinya berdasarkan momentum saja ataupun yang memang ketika harganya murah ataupun secara valuasi murah dia beli gitu. Nah, yang harus dipahami ada 3 pilar dalam trading itu, ada money management, ada metode, ada psikologi. Nah, memang yang dari 3-tiganya ini harus dikuasai sama para trader ataupun yang memang transaksinya jangka pendek.
orang yang menguasai ketiga-tiganya ini juga belum tentu itu bisa 100% akan benar gitu. Jadi tingkat probabilitasnya orang yang menguasai ketiga-tiga ini pun tidak 100% gitu. Jadi mungkin tingkat probabilitasnya sampai 70% lah. Jadi mungkin masih ada kesalahan gitu. Jadi kalau kita menguasai money management, metode biasanya ini lebih ke tools untuk analisanya. Mungkin setiap perusahaan sekuritas sudah memfasilitasi ini. Mungkin kalau di MNC Square sendiri itu udah ada sistem khusus untuk yang teknikal. Jadi kita tinggal belajar teori-teorinya saja. Chart pattern, kita belajar chart pattern, candlestick pattern, kita belajar wave dan belajar semua. Jadi kita nanti tinggal tinggal dicocokkan dengan aplikasi yang sudah dikembangkan. Nggak semua perusahaan sekuritas, mungkin beberapa sekuritas sudah mengembangkan ke sana arahnya. Kita jadi perlu tahu teorinya saja. Nah, psikologi juga memang kontribusinya cukup besar. Kenapa? Karena kadang kalau yang namanya orang gitu kan, kadang ada sifat-sifat yang memang ini tidak bisa kita batasin. Sistem secanggih apapun tidak menjamin kita akan untung 100% sesuai dengan ekspektasi kita. Psikologis ini sangat besar kontribusinya sampai 50% karena orang kadang suka greedy. Karena dalam trading ini perlu disiplin. Ya, disiplin itu sangat penting sekali karena kadang ada orang misalkan saya sudah targetnya sudah tercapai nih. Harga sekian saya akan keluar, ternyata dia tahan-tahan dulu gitu kan. Nah, ini biasanya akan merusak strategi tradingnya dia. Gitu. Jadi bagi yang mau trading itu harus menguasai 4 ini. Ya mungkin saya nggak akan pelajari semuanya. Jadi, nah money management itu, nah ini kita belajar money management itu penting bagi yang trader ya, yang jangka pendek. Jadi pertama kita harus lindungi modal kita, risiko kita. Jadi sebetulnya kita harus menentukan dulu bagi yang trading ya. Jadi kita harus menentukan kira-kira berapa risiko yang secara setiap orang memang beda-beda. Berapa risiko yang memang menurut kita itu kita tentukan risikonya di awal gitu. Jadi sebelum kita melakukan trading, kita harus menentukan berapa persen sih gitu kan. Kira-kira risiko yang menurut kita itu nyaman gitu. Nah, kenyamanan setiap investor itu beda-beda. Misalkan saya nyaman 3% misalkan. Ada yang mungkin orang lain misalnya Ustadz Azhar 5% gitu dari modal dia. Misalkan contoh saya punya modal investasi, misalkan saya punya 100 juta, bagi saya itu saya udah batasin tuh kalau kita mau trading. 3% menurut saya ini toleransi risiko saya ini nggak masalah bagi saya gitu. Tapi ada juga yang bagi pihak lain mungkin bermasalah, 3% itu mungkin kurang lebih 3 juta. Jadi udah saya alokasikan di awal. Jadi ketika nanti risiko saya itu 3 juta terhadap perusahaan ketika kita mau trading. Jadi mungkin setiap orang tentukan dulu. Jadi kadang orang kalau mau trading lupa menentukan batas risikonya. Jadi ketika nanti turun terus, itu kadang kan di market fluktuasinya sangat tinggi sekali. Ya, dan memang ini harus kita batasin. Atau istilahnya itu bahasa di marketnya adalah cut loss gitu. Risikonya berapa sih yang bisa kita siap tanggung? Karena setiap orang beda-beda. Mungkin kalau saya 3%, mungkin Ustadz Azhar mungkin 5%, Ustadz Hasan mungkin 1%, bisa jadi, itu beda-beda. Tapi kalau yang disarankan itu tingkat risiko tidak lebih dari 5% gitu. Jadi di bawah 5% masih oke lah gitu. Jadi yang kedua, kita jangan pergunakan juga uang kebutuhan sehari-hari. Ya, jadi uang-uang yang memang uang-uang untuk dicadangkan untuk operasional jangan kita pakai untuk trading. Jadi benar-benar uang untuk trading itu ada uang yang memang kita sisihkan di awal, memang yang tidak kepake. Dan uang yang mungkin siap hilang lah gitu lah istilahnya. Karena memang setiap investasi ada risiko itu. Nah, yang terakhir positioning sizing ini juga perlu. Jadi ketika kita mau trading, jadi berapa sih maksimal lot yang boleh kita beli gitu.
dengan profil risiko saya, dengan tingkat risiko saya cuma 3%, ataupun 1%, ataupun 5%. Jadi nggak sembarangan juga kita trading main beli-beli semua gitu. Nggak bisa seperti itu. Jadi money management itu mengatur itu. Jadi misalkan contoh di sini positioning sizing ya. Misalkan saya punya dana 100 juta, equity risk saya ataupun saya toleransi risiko itu 3% menurut saya udah nggak masalah nih. Jadi 3% dari 10 juta tuh 3 juta bagi saya itu nggak masalah. Mungkin bagi antum akan berbeda. Bagi Ustaz Azhar mungkin 2%. Ustaz Hasan mungkin yang konservatif 1% itu. Jadi kita tentukan dulu kira-kira berapa sih risiko yang siap kita tanggung gitu. Nah, contoh misalkan ada PTPP gitu kan. Saya tahu nih berapa harga tertinggi, berapa harga terendahnya. High-nya 1610, low-nya 1325. Ya, jadi atau orang biasanya bilang ini bisa support-nya atau resisten gitu loh. High ini harga tertingginya ataupun kita mungkin bilang resistennya ataupun low ini adalah harga terendahnya itu berapa ataupun support-nya. Ya, nanti kita bahas sedikit di berikutnya mengenai support sama resisten. Nah, risk per share-nya berapa kira-kira nih? Kita udah tahu nih PTPP high-nya 1610, low-nya 1325. Jadi risk per share-nya ya, jadi risiko per lembaran itu berapa sih yang siap ditanggung atau 1610 dikurangi 1325 ataupun risk per share-nya adalah Rp285. Ya. Nah, kita bandingkan sekarang equity risk-nya dengan risk per share-nya 3 juta tadi ya, dibagi dengan 285. Atau kita kalau per lembar ya 10.526 lembar. Ya, jadi berapa sih kalau kita maksimal beli lotnya ya terhadap PTPP ini tinggal dibagi saja 10.526 lembar dibagi dengan 100 karena satu lot itu 100 lembar. Jadi maksimal saya sekali trade di PTPP itu hanya boleh di 105 lot saja. Tidak boleh lebih dari itu. Ya, ini bagi yang mau trading tuh ada settingnya seperti ini gitu. Jadi nggak semuanya kita beli langsung di semua lembar kita beli gitu kan. Sesuai dengan dana kita semua enggak seperti itu. Oke. Nah, dasar analisa teknikal. Jadi sebetulnya teknikal lebih tidak sekompleks fundamental memang. Sebetulnya ini ada teori-teori yang ataupun dasar yang harus kita pelajari ketika kita belajar analisa teknikal. Kita ada chartnya, kita chartnya pakai apa? Biasanya defaultnya setiap perusahaan sekuritas itu pakai candlestick. Tapi sebetulnya jenisnya tuh banyak gitu, ada 4 kan. Biasanya umumnya pada ada 4. Tapi biasanya di perusahaan sekuritas tuh defaultnya pakai candlestick, jenis chart yang dipakai untuk menganalisa harga sahamnya. Kita belajar Dow teori, ya, Dow teori seperti bullish, bearish, sideways kayak gitu. Dan juga kita belajar support resistennya. Kita nanti ujung-ujungnya kita belajar classical pattern, pola-pola. Ya, pola-pola. Jadi yang harus dipahami artis itu dia persepsinya seperti ini. Jadi harga di pasar itu udah mencerminkan fundamental perusahaannya. Jadi makanya chartis ataupun traders ataupun yang technical analis itu melihat harga itu udah mencerminkan semuanya gitu. Dia tidak melihat balance sheet-nya seperti apa, prospek bisnis seperti apa. Jadi chartis ataupun analisa orang yang biasa pakai chart itu persepsinya itu harga itu udah mencerminkan itu semua. Mau ada aksi korporasi apapun itu harga itu udah mencerminkan itu semua menurut si chartis atau menurut traders gitu ya. Jadi makanya dia hanya melihat pergerakan harga sahamnya saja, menganalisa pergerakan harga sahamnya saja. Nanti akan ada pola-pola yang terbentuk. Karena menurut dia itu pola itu akan berulang-ulang terus. Jadi ketika contoh misalkan ada yang namanya bullish engulfing gitu. Oh, kalau ada bullish engulfing nih harga sahamnya biasanya akan naik. Nah, menurut dia ketika akan terbentuk pola yang sama, gambar yang sama itu akan berulang-ulang terus. Nah, menurut mereka persepsinya seperti itu. Ya.
Jadi akan sedikit berbeda dengan yang pendekatannya fundamental. Jadi dia hanya menganalisa pergerakannya saja. Nah, ini jenis chart yang tadi saya bilang bahwasanya biasanya di perusahaan sekuritas itu defaultnya pakai candlestick. Ya, candlestick sejarahnya memang ini dulu Jepang develop ini untuk melihat harga beras di pasar. Tapi sekarang udah umum beberapa negara ketika melihat untuk belajar teknikal ataupun menganalisa harga saham itu pakai candlestick ini. Karena sedikit lebih gampang untuk menganalisanya dan lebih mencakup semuanya gitu. Karena candlestick ini udah bisa menggambarkan ke kita, bercerita ke kita harganya berapa, dibuka ketika jam 9, harga tertingginya berapa, harga terendahnya berapa, dan nanti harga ditutupnya pun berapa. Itu nanti udah bisa kelihatan semua di candlestick itu. Nah, Dow teori ataupun yang tren. Jadi saham itu ada trennya, Ustaz. Jadi nggak hanya kita aja punya tren gitu kan. Nggak seperti handphone yang memang ada tren-trennya gitu kan. Nah, ternyata harga saham juga ada trennya. Saham itu trennya cuma 3, Ustaz. Naik, atau kita bilang uptrend, turun, ataupun downtrend, ataupun sideways mendatar. Jadi trennya bergeraknya cuma tiga pola ini aja. Mau jangka pendek, mau jangka panjang, polanya tuh seperti ini. Naik, turun, mendatar. Nah, 3 tren ini aja yang terjadi di pasar ataupun di harga saham. Nah, idealnya memang kita sebagai trader yang mau transaksinya jangka pendek yang orientasinya kepada capital gain, itu melihat saham-saham yang lagi uptrend. Kenapa? Jadi ketika kita salah beli pun, misalkan contoh harga lagi naik, ini kursor saya kelihatan nih saja. Jadi ketika harga saham naik dan dia akan turun, dan selama dia turunnya itu tidak lebih rendah dari harga terendah sebelumnya, ini tandanya saham ini lagi uptrend ataupun lagi bullish, orang bilang, lagi naik. Berusaha naik lagi dan berusaha turun lagi. Nah, selama turunnya ini tidak lebih rendah, harga terendahnya ini tidak lebih rendah dari harga terendah sebelumnya, ini ciri-ciri saham yang lagi uptrend. Jadi kalau kita mau trading disarankan sahamnya lagi uptrend. Jadi ketika kita misalkan saya baru jadi investor, saya baru buka rekening di perusahaan sekuritas dan saya baru buka market dan saya langsung beli saham, misalkan salah timingnya. Harganya lagi di atas, tiba-tiba besoknya turun. Kan mungkin investor retail dan saya juga ngalami dulu waktu mahasiswa udah jadi investor. Itu tipikal kebanyakan investor kita tuh ketika mengenal saham itu langsung melakukan trading biasanya. Nah, saya pun mengalami yang sama. Jadi kadang suka timingnya tuh salah terus. Saya sering mengalami ketika beli saham, besoknya turun. Nah, mungkin Ustadz Azhar dan yang lainnya yang pernah transaksi saham mungkin ngalamin yang sama seperti itu. Tapi kalau kita udah tahu teorinya, selama dia turunnya itu tidak lebih rendah dari harga terendah sebelumnya, itu sebetulnya aman-aman saja gitu. Kita nggak harus panik juga, karena secara tren dia lagi naik gitu. Nanti tinggal hold saja, nanti saham akan terus naik. Jadi mungkin bagi yang udah expert, kita boleh juga kita kombinasikan dengan harga wajarnya ataupun fundamental analisis. Minimal analisa harganya tadi. Misalkan saya udah tahu nih, contohnya tadi Pakuan Jati. Pakuan Jati kita valuasi dengan metode yang tadi yang simpel itu. Harganya under value nih, masih murah. Kan secara teori harga pasar akan mendekati harga wajar. Secara keseluruhan trennya akan terbentuk nih, pasti harganya akan trennya naik nih saham Pakuan Jati nih. Nah, jadi kita secara fundamentalnya tahu ini masih under value. Nah, kita trading di saham yang under value ini cocok nih. Karena secara trennya dia akan uptrend terus. Kayak gitu. Jadi ketika kita salah timing beli pun, ya nanti kita tinggal hold saja, nggak usah dijual gitu. Masih potensi loss itu namanya. Tapi kalau kita baru realisasikan jual, nah berarti itu kita loss. Ada tren yang downtrend seperti ini. Ketika dia turun, berusaha naik, naiknya tidak lebih tinggi dari harga tertinggi sebelumnya. Ini ciri-ciri saham yang lagi downtrend. Ya kita kalau mau trading hindari yang lagi downtrend. Tapi yang kalau udah yang expert, biasanya kondisi mau uptrend, downtrend ataupun sideways, trader itu bisa melakukan trading di 3 tren itu. Tapi bagi pemula seperti kita,
ya misalkan yang lainnya itu disarankan di yang saham lagi uptrend. Cirinya gampang tadi. Ketika dia turun, koreksi, harga terendahnya tidak lebih rendah dari harga terendah sebelumnya. Ini yang chart yang gerak-gerak yang kayak wave ini bisa bergeraknya, terbentuknya bisa seminggu, sebulan, 3 hari, itu beda-beda. Tapi secara umumnya pergerakan harga saham itu kayak wave, kayak ombak gitu, naik turun, naik turun, naik turun, mau jangka pendek ataupun jangka panjang. Nah, yang ketiga trennya itu sideways atau mendatar, ya, atau stagnan lah gitu. Jadi dia diperdagangkan harga sahamnya itu naik turunnya terbatas gitu. Ketika harga turun ke 1000 dia naik, nyampe 1500 dia turun lagi. Tapi turunnya itu sampai 1000 dia mantul lagi. Nah, itu berarti saham lagi sideways tuh. Ataupun harga sahamnya diperdagangkan ya terbatas gitu. Jadi ketika kita mau trading pun sebetulnya ya return-nya kurang maksimal gitu, terbatas. Hanya di kisaran 1000 sama 1500 saja gitu. Karena harganya tidak bisa membentuk harga baru. Ketika harga 1500 turun lagi, ke 1000 mantul lagi ke atas gitu. Itu berarti sahamnya lagi sideways ataupun lagi trennya lagi stagnan lah gitu. Dan ini juga sebetulnya ketika sideways ini adalah momen ketika saham ini akan melanjutkan naik ataupun melanjutkan turun. Jadi analisa teknikal ini sebetulnya kita menganalisa ketika harga saham ini naik, apakah lanjut naik, ketika turun, apakah dia akan lanjut turun ataupun reversal berbalik arah. Ya, jadi kita menganalisa itu aja sebetulnya. Nah, ini support resisten. Support resisten itu adalah batas bawah sama batas atas. Biasanya orang bilangnya support itu bawah, atas itu resisten. Nah, jadi harga saham itu memang terbentuknya ini candlestick ya. Yang antum lihat adalah ini candlestick. Ini bisa terbentuk seperti ini, bisa sebulan, seminggu juga bisa seperti ini. Tapi intinya kalau kita tarik garis, harganya kok sama ya ketika harga menyentuh harga sekian atau 1000 misalkan ini, harganya mantul lagi. Naik ke 1500, turun lagi. Berarti ini sahamnya ataupun kita bisa bilang harga 1000 naik lagi. Berarti harga saham menyentuh berkali-kali, berulang-ulang di harga yang sama, itu kita bisa bilang itu supportnya. Begitupun ketika harga saham menyentuh harga tertinggi, dan beberapa kali harga tertinggi yang sama, itu kita bisa bilang resistennya. Ini contoh chart pattern, ya. Chart pattern, jadi pola-pola yang terbentuk di pergerakan harga saham. Kalau antum lihat di sini, time frame-nya itu saya padetin tuh. Saya tariknya kurang lebih ini namanya symmetrical triangle. Jadi ini nama-nama pola chart pattern yang continuous namanya atau berlanjut. Jadi ketika saya tarik time frame-nya kurang lebih dari bulan Juni ya, dari Juni hampir ketemu Juni lagi. Juni ketemu Juni, kurang lebih setahun time frame yang saya tarik. Jadi pola kebentuk symmetrical triangle ini itu setahun. Jadi forecast-nya itu untuk tahun depan. Jadi untuk sampai ketemu Juni tahun berikutnya, harga saham ini sahamnya saham Telkom, itu harganya akan menyentuh harga 3.000-an kurang lebih. Ya, jadi saya tarik resistennya, titik-titik resisten saya tarik, ternyata semakin mengerucut gitu kan. Dan yang supportnya juga semakin mengerucut nih. Sebelumnya dia trennya naik. Ini namanya symmetrical triangle. Jadi yang triangle ini ada 3, ada selain symmetrical ya. Jadi ini contoh chart pattern yang memang chart pattern juga banyak bentuknya. Kita memang ya kalau ngapalin nama mungkin susah, nggak masalah. Yang penting gambarnya saja kita hafalin. Ketika resisten kita tarik, supportnya kita tarik, dan dia break di harga ataupun di resistennya, dia akan melanjutkan kenaikannya. Ya, ini contoh-contoh pola yang continuous ataupun yang berlanjut. Jadi saham lagi naik, dia lanjut naik. Targetnya sepanjang sumbu di sini. Saya tarik resistennya sampai bawah, sampai supportnya. Inilah targetnya. Jadi tahun depan sampai bulan Juni tahun berikutnya harga Telkom akan ke 3.000. Ya mungkin kalau kita ngecek saat ini Telkom mungkin harganya udah segituan. Gitu. Jadi kita kombinasikan bisa dengan fundamental fundamental si perusahaannya.
Ini contoh candlestick. Kalau ini lebih pendek lagi, ini lebih mudah lagi dibanding chart pattern. Tadi contoh chart pattern, ada candlestick pattern. Candlestick pattern ini lebih mudah lagi. Kalau candlestick pattern bedanya, kita nggak bisa tahu, kita nggak bisa prediksi dia naiknya ke berapa targetnya. Jadi kita cuma kita tahu bahwasanya ketika membentuk pola namanya bullish and moving, ini akan naik besoknya. Hanya sebatas itu. Naiknya ke berapa targetnya kita nggak tahu. Beda dengan chart pattern yang tadi. Kalau chart pattern kita tahu dia harganya akan naik ke berapa. Ya, kita tahu prediksi kurang lebih dia akan naik ke harga 3 ribuan secara teknikal. Tapi kalau yang candlestick pattern ini kita nggak tahu. Ini naiknya akan ke berapa. Tapi setidaknya dia ngasih sinyal ke kita ketika kebentuk pola bullish and moving, dia besoknya akan naik. Cuma sebatas itu. Ini contoh yang di bawah, yang di sisi kiri, bullish and moving pattern. Ini syarat-syaratnya harus terpenuhi. Jadi teori setiap pola ini ada syarat-syaratnya harus dipenuhi. Trennya turun dulu. Trennya memang lagi turun. Cirinya adalah ketika dia naik, tidak lebih tinggi dari harga tertinggi sebelumnya. Turun dan berusaha naik lagi tidak lebih tinggi. Nah ini lihat trennya lagi turun, downtrend, bearish candle. Ini lihat yang kedua, ini bearish candle, artinya candlenya ditutup harga di pasar, misalkan jam 9 dibuka harga 1000, ditutupnya harga 900. Itu akan kebentuk bearish candle ataupun merah biasanya. Ya warnanya beda-beda, mungkin setiap kulit ada merah, ada biru, ada hijau, ada beda-beda. Tapi umumnya kalau merah itu biasanya harga ditutupnya lebih kecil dibanding harga dibukanya. Dibuka jam 9 harga 1000, ditutupnya harga 900, itu akan merah. Itu kita namanya bearish candle. Terus berikutnya, misalkan yang bearish candle ini hari Senin. Hari Selasanya ternyata dibuka langsung ngegap langsung loncat turun ke bawah harganya. Bagi investor yang tidak tahu teori teknikal, dia akan panik ataupun akan was-was menjual sahamnya langsung. Padahal sebetulnya kita tinggal lihat saja, tunggu kira-kira pergerakan pas sesi perdagangan itu gimana trennya. Demand-nya semakin tinggi atau enggak gitu. Nah, ternyata pas ditutup harganya lebih tinggi gitu. Dibukanya dia gap down, dibuka misalkan ditutup harga 900, dibuka hari Selasa harganya langsung ke 700 misalkan atau ke 800 sekian gitu. Dia langsung lonsat ke bawah. Tapi selama perdagangan demand-nya ternyata tinggi. Harga malah terus mengalami kenaikan dan ditutup lebih tinggi. Dibuka 800, ditutupnya harga 1200 misalkan. Nah, candlestick yang bullish and moving ini kombinasi dua candle. Jadi ketika ngebentuk seperti ini, harga terendahnya ini lebih rendah dari harga terendah sebelumnya, hari Senin ya, dan harga tertingginya hari Selasa lebih tinggi dari harga, ini namanya bullish and moving. Ini mengasih sinyal ke kita kalau ada terbentuk bullish and moving seperti ini, itu besoknya akan naik. Biasanya seperti itu. Ya. Begitupun sebaliknya, kalau kita melihatnya bearish and moving ataupun ngebentuk dua candle-nya itu di atas, ya seperti yang di kursor ini, ya dia trennya akan turun besoknya. Cuma turunnya ke berapa kita nggak tahu. Begitupun yang sebaliknya, naik, nih naiknya ke berapa kita nggak tahu. Tapi ngasih sinyal, ini saham akan naik. Nah, ada indikator. Indikator ini memang biasanya dipakai, dikombinasikan oleh para trader untuk membantu saja. Bahwasanya, apa benar nih akan naik? Atau apakah benar ini akan turun sahamnya nih? Apakah benar ini akan berlanjut naik? Ataupun ini apakah akan berlanjut malah turun lagi? Nah, indikator biasa dipakai sama beberapa para trader gitu ya. Ada MACD, Bollinger Band, apapun itu namanya, sangat banyak sekali indikator-indikator yang dipakai, dan itu punya fungsinya masing-masing berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan kita. Contoh ada indikator moving MACD gitu kan. MACD ini melihat secara gampangnya untuk perpotongannya, timingnya kita beli ketika terjadi golden cross, dan kita jual ketika terjadi dead cross atau perpotongan di atas. Ini indikator yang bawah ini adalah indikator MACD-nya. Cuma memang setiap indikator mempunyai kelemahannya. Contoh indikator MACD ini dia lagging. Jadi kadang sinyalnya telat, tapi memang benar dia akan turun. Tapi candlestick itu dia indikatornya ngasih sinyal ke kita telat gitu. Jadi memang ada
ada indikator simple moving average. Ini yang powerful, ini yang saya bisa share ke teman-teman bagi pemula. Ini sebetulnya simple moving average ini setelah saya melihat beberapa, kan banyak di luar sana yang orang-orang yang menyediakan training berbayar gitu ataupun sistem formula yang berbayar yang mereka menyediakan chart untuk para pesertanya. Mungkin kalau antum semua pernah dengar namanya ada Asia Chat lah, Arah Hunter lah, apapun itu, banyak komunitas di sana yang belajar cuma untuk teknikal saja. Nah, berdasarkan observasi saya, ini simple moving average ini udah powerful nih bagi pemula. Minimal simple moving average ini melihat trennya, Ustaz. Ini trennya minimal, jadi memang simple moving average ini melihat tren. Secara jangka pendeknya nih trennya tuh lagi mau naik atau malah turun gitu. Jadi simple moving average-nya, time frame-nya, tenornya itu kita rubah. Ini 13 sama 16. Jadi contoh nih di sini saya prediksi Jakarta Islamic Index. Jadi saya memprediksi indeks di JI gitu. Ya ada 30 saham, kira-kira tren secara indeksnya tuh mau kemana dulu? Oh, secara trennya sepertinya dia akan sekarang saat ini selama 2 bulan, ya dari bulan 6 sampai bulan 7 ini sebetulnya dia short term-nya lagi naik trennya. Tapi kecenderungan melihat kalau di terakhir kemarin ini, yang moving average yang merah ini adalah yang 13, yang biru ini adalah yang 26-nya. Sorry, ini bukan 16 ya, 13 sama 26. Yang biru ini adalah 26, yang merah ini adalah 13-nya. Jadi selama moving average yang pendeknya 13 hari itu di atas, itu trennya masih naik, menunjukkan bahwasanya trennya lagi masih naik. Tapi begitu sebaliknya, ketika yang tren moving average 13 harinya itu akan memotong ataupun akan berubah, trennya itu biasanya akan di bawah dia. Moving average yang jangka pendek ke 13, di bawah yang moving average yang 26 harinya. Jadi ini harga rata-rata per 13 hari dan rata-rata harga per 26 hari. Jadi ini trennya melihat harga indeks JI ini trennya akan sideways dulu nih karena semakin mengerucut tuh antara yang jangka pendeknya yang 13 hari sama yang 26-nya udah semakin mengerucut nempel gitu. Trennya mungkin sideways dulu, tapi ketika ada perpotongan dan mungkin trennya jangka pendeknya akan berubah. Yang saat ini 2 bulan ini naik, mungkin kalau nanti terjadi perpotongan, dia bisa jadi trennya malah berubah jadi turun. Jadi kita bisa melihat harga-harga saham yang di JI mayoritas mungkin akan mengalami penurunan. Nanti ini bisa diaplikasikan di emiten-emiten syariah. Jadi saham-saham syariah tinggal nanti setiap mungkin antum semua udah jadi investor di perusahaan sekuritas yang berbeda-beda, cuma bisa tinggal setting aja, cari indikator yang simple moving average, tenornya, time frame-nya antum rubah, jadi 13 sama 26, ya untuk melihat trennya. Nanti bisa tanyakan ke marketingnya bagaimana cara ngatur setting-setting ini, kayak gitu. Nanti tinggal bisa dipraktekkan. Ya kalau misalkan contoh di sini ya nanti saya udah buka sistem MNC Trade. Muncul nggak, Sat? Belum muncul. Nah, ini. Muncul ya. Nah, di chart ini defaultnya memang di MNC juga udah candlestick. Jadi mungkin umumnya memang candlestick yang ditampilkan. Jadi nanti tinggal setting aja. Ini kalau defaultnya memang di MNC Sekuritas pakai udah simple moving average. Jadi nanti tinggal kita berubah time frame-nya. Tinggal kita rubah. Misalkan yang biru ini 26. Terus yang merahnya ini 13. Insya Allah ini powerful nih untuk melihat tren arahnya kemana. Misalkan saya melihat saham Telkom. Telkom sebetulnya dari bulan 6 itu, nah perpotongannya dari yang moving average 3 hari,
memotong yang 13 hari, yang memotong 26 hari itu di bulan 5-an akhir. Nah, ini trennya jangka pendek memang dia uptrend. Tapi saat ini Telkom ini udah mulai mengerucut ataupun udah mulai mendekati yang 13-nya mendekati yang 26. Secara pola hampir sama dengan JII-nya. Jadi makanya saya tadi menganalisa JII-nya, kira-kira trennya ini akan berubah enggak? Ternyata Telkom seirama dia, searah dengan indeksnya. Jadi memang karena Telkom ini juga secara market cap-nya besar, kontribusi terhadap indeks JII juga lumayan besar gitu. Jadi polanya hampir sama dengan JII-nya. Tapi enggak semuanya polanya akan sama seperti ini. Ini cuma gambaran aja contoh. Ini misalkan antum bisa lihat saham-saham yang lain gitu. Nah, mungkin itu sedikit pemaparan materi dari saya. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan.